Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan materi kita, yaitu hari Kamis 14 Januari 2021, membahas tentang materi tarikh ya. Sebelumnya kita udah belajar sebelum semester 1 belajar tentang garis-garis penyebaran Islam, sudah sampai dengan dari Jawa sampai Jawa. Nah, sekarang Ibu akan mengulang sedikit bagaimana garis perkembangan Islam. Awalnya Islam itu seperti teman-teman lihat di gambar, ada Islam itu datang ke Indonesia itu tidak langsung menyebar ke semua daerah, tapi ada satu daerah dulu, yaitu di daerah Aceh ya, atau pesisir Aceh. Nah, di daerah Aceh itu tepatnya di daerah Pasai, kemudian ke daerah Perlak dan ke daerah Kutaraja. Kemudian Islam berkembang dari Kutaraja itu menyebar ke daerah Minang, Sumatera Barat. Nah, dari Minang kemudian ada juga yang dari Perlak. Perlak itu Islam menyebar ke daerah Malaka, kemudian ke Melayu atau Riau. Nah, kemudian dari sana, dari Sumatera, Islam menyebar ke daerah Jawa, yaitu ke daerah Gresik, Jawa Timur. Nah, dari Gresik itu menyebar lagi ke daerah yang lainnya, yaitu ke daerah Tuban. Kemudian ada yang dari Tuban kemudian ke Demak, dan dari Demak menyebar ke Jawa Barat, yaitu ke Cirebon, Sunda Kelapa, dan Banten. Nah, dari sana, dari Banten, Islam menyebar ke daerah Palembang, kembali lagi ke Sumatera kemarin ya, kemudian ke Jambi. Nah, kemudian dari Demak juga ada yang menyebar ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain itu, penyebaran Islam dari daerah Gresik, Jawa, menyebar juga ke daerah Makassar, yaitu ke daerah Goa ya, Sulawesi Selatan. Kemudian menyebar ke Kepulauan Kai, kemudian ke Puba Seram, dan ke Ternate, Tidore, dan Maluku. Jadi Islam dari daerah Gresik itu menyebar sampai ke Maluku ya. Kemudian dari Makassar, dari daerah Goa, Islam itu menyebar ke Gorontalo. Nah, jadi kalau orang-orang Gorontalo itu awalnya mengenal Islam dari daerah Makassar, Goa ya. Kemudian ada juga yang dari Goa itu menyebar lagi ke daerah Lombok, kemudian ke Sumbawa, serta ke Kutai, Kalimantan Timur ya. Kemudian dari sana, dari Tidore, ada yang menyebar dari Tidore, menyebar ke Gorontalo juga. Jadi Gorontalo itu menyebarkan Islamnya itu ada dua, ada dari daerah Makassar dan ada dari daerah Tidore ya. Kemudian dari Gresik ada yang menyebar ke daerah Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Nah, dari sana Islam mulai menyebar ke seluruh daerah Indonesia dan sampai sekarang masih bertahan. Alhamdulillah, Indonesia sebagai negara yang paling banyak penduduknya yang menganut agama Islam. Alhamdulillah ya. Sekarang gimana caranya agama Islam masuk ke Indonesia? Kan tadi udah tahu mulainya dari daerah mana. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, ada yang berpendapat bahwa Islam itu masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7, dan ada juga yang menyatakan abad ke-13. Nah, siapa yang menyatakan abad 7 dan siapa yang menyatakan abad 13? Teori yang menyatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia abad ke-7 yaitu berpendapat dari berita Cina. Nah, didasarkan dari berita Cina, yaitu pada zaman dinasti Tang. Mereka menyebutkan orang-orang Tasih yang atau disebut juga untuk orang-orang Arab dan Persia itu sudah ada di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi, yaitu pada saat itu yang berkuasa adalah pada masa kerajaan Sriwijaya ya. Kemudian ada juga yang berpendapat pada abad 13, yaitu seorang penjelajah yang namanya Morrison dan Marco Polo. Nah, menurut Morrison menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 atau tahun 1300-an berdasarkan pada batu nisan atau ada
kuburan, nisan kuburan ya, yang bertandakan tahunnya itu yaitu tahun 1297, dan batu nisan itu bernama Malik As-Soleh atau seorang raja Samudra Pasai. Artinya bahwa ketika abad ke-13 Islam sudah berdiri kerajaan Islam, maka dinyatakan bahwa Islam itu masuk sekitaran abad ke-13 ya. Kemudian kalau kata Marco Polo menyatakan bahwa dalam perjalanan pulang dari Cina, karena Marco Polo itu suka jalan-jalan, selalu menjelajah ke berbagai negeri, maka sampai di Cina katanya. Kemudian singgah dari mau pulang ke rumah ke daerahnya, kemudian singgah di Sumatera. Nah, di sana sudah melihat kerajaan Perlak. Sudah ada kerajaan Perlak atau kerajaan Islam. Nah, di sana Marco Polo menyatakan bahwa agama Islam itu sudah ada sekitar abad ke-13, tetapi kerajaan Islam yang pertama itu bukan Perlak tapi Pasai. Maka Islam sudah ada sebelum abad ke-13, karena ketika kerajaan Perlak berdiri, Morrison datang ke Indonesia, kemudian melihat sudah banyak orang-orang yang beragama Islam di daerah Indonesia atau di daerah Sumatera, maka dinyatakan bahwa Islam itu, kata Marco Polo, ada atau menyebar ke sekitar abad ke-13 gitu ya. Pendapatnya gimana caranya, kita pelajari lagi minggu depan. Ada 3 caranya. Yang pertama melalui jalur perdagangan, yang kedua melalui jalur sosial, dan yang ketiga melalui jalur pendidikan. Nah, minggu depan kita akan belajar itu. Cukup sekian materinya hari ini. Jangan lupa hadisnya diulang kembali, kemudian Al-Qurannya diulang kembali, dan kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan diketikkan di grup, nanti ibu dijawab ya pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.